Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Indra Saputra, NPM 21331057. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul pemanfaatan kondensor AC terhadap uap panas yang keluar sebagai alat pemanas air dan pengering pakaian. Baiklah, pendahuluan awalnya. Pada dasarnya, konversi energi itu merupakan sebuah perubahan energi dari energi satu menjadi energi lain, Pak. Dan yang sangat penting dalam dunia industri maupun kehidupan duniawi, sehingga suatu yang mulai habis akhirnya dapat diterbarukan. Seperti halnya perubahan energi dengan melalui konsep AC dengan adanya zat yang terbuang ini dimanfaatkan dengan sedemikian rupa sehingga terciptanya energi baru. Seperti AC atau air conditioner, merupakan alat yang mengubah suhu ruangan tempat kita berada yang kita inginkan, di mana suhu tersebut bisa berbeda dari suhu lingkungan kita sekitarnya. Ya, menurut Arifin 2018, kondensor merupakan komponen air pendingin yang berfungsi memaksimalkan efisiensi pada mesin AC. Kondensor merupakan komponen pendingin yang berfungsi untuk memaksimalkan efisiensi pada mesin AC yang terletak di kondensor sebagai mendinginkan gas refrigeran. Ini terjadi pelepasan panas pada sel and tube, yang mana air dialirkan di dalam pipa kondensor. Kemudian air tersebut seketika panas karena ada gas refrigeran yang berada di dalam sel tersebut. Pada umumnya, aliran fluida yang mengalir terus-menerus dalam penukaran kalor setelah melampaui penukaran kalornya, kebanyakan konduktors termal yang cukup rendah, sehingga mengakibatkan penurunan efisiensi termal yang cukup rendah dan penukaran kalor. Akibatnya laju perpindahan panas dalam air penukar kalor menjadi rendah. Selanjutnya, koefisiensi perpindahan panas didasarkan secara terus-menerus pada sisi sel kondensasi. Untuk di sisi itu, pendingin dimanfaatkan panasnya di dalam pipa tersebut, keperluan mandi, parameter, dan desain kondensor urusan perpindahan panas. Dari penelitian ini diharapkan mampu untuk melakukan perancangan sebuah alat kalor sesuai dengan standar yang berlaku, melakukan optimisasi performa sehingga dapat dihasilkan alat penukar kalor yang kemudian divalidasikan dengan software seperti HTRI, Heat Transfer Rate In, dan CFD, Computational Fluid Dynamics, yang dimana berfungsi untuk membuktikan bahwa sesuatu proses materi dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan dokumentasi dengan baik, disimulasikan dengan aliran fluida di sebuah pompa. Selanjutnya kita langsung ke rumusan masalah. Ada berbagai rumusan masalah yang didapat dari sebuah penelitian ini, yaitu antara lain bagaimana kita memanfaatkan suatu zat buang yang dikeluarkan dari kondensor tersebut, bagaimana kedepannya dan apakah yang akan terus berkembang. Ya, tidak semua objek ataupun benda yang diteliti itu sama. Yang selanjutnya, semua yang dilakukan tidak sepenuhnya gratis dan melainkan menggunakan biaya. Harus ada objek ataupun barang ataupun alat yang diteliti maupun didatanya. Tujuan penelaahan penggunaan alat pendingin di ruangan sekitar ini sudah banyak. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pendingin yang digunakan pada rumah-rumah tinggal. Yang dijadikan tempat masalahnya di sini, panas buang yang dari kondensor mengganggu kenyamanan di sekitar kondensor. Oleh karena itu, arah panasnya tidak dibuang ke sembarang tempat, yang melainkan panas tersebut cukup tinggi, sekitar 60 derajat Celcius. Perpindahan panas yang terjadi antara refrigeran yang mengalir dari pipa kondensor dapat dipindahkan ke air yang mengalir di dalam pipa. Manfaat penelaahan 1. Adapun manfaatnya antara lain, dengan menggunakan penelitian ini dapatkan hasil yang apa saja yang dapat penelitian, sehingga uap panas yang dibuang dari kondensor dapat digunakan sebagai pengering pakaian maupun pemanas air.
sehingga kita tidak hanya menggunakan banyak-banyak alat ataupun kita hanya menggunakan satu arus saja, yaitu menghidupkan AC dan kondensornya hidup. Terus panas yang keluar dari kondensor kita alirkan ke pengering untuk memanaskan air. Selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen di laboratorium dengan alat pendingin ruangan 3/4 PK yang sudah dimodifikasi menjadi peralatan penelitian mesin pendinginan dengan menambahkan alat-alat ukur yang dibutuhkan untuk data-data penelitian. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur tekanan, kecepatan udara, termometer, dan termokopel. Untuk penyerapan kalor yang dilepaskan oleh kondensor alat pendingin ruangan maka digunakan sebuah kondensor khusus di mana air merupakan fluida yang digunakan untuk menyerap panas. Sepertinya termokopel ini sebagai variabel penelitian kecepatan air yang masuk dalam pipa diubah dalam 3 kecepatan pada temperatur udara yang sekitarnya sama. Pada mesin pendingin memiliki pembebanan pada kondensor dan diameter pipanya dilakukan dengan ada 2 tahapan, yaitu 1. Kondensor dibebani air dengan mesin pendingin hidupkan bekerja sampai pada kadar steady berkisaran antara 1 sampai 2 jam tanpa beban kondensor. Setelah mencapai sistem keadaannya steady state, data diambil dari mesin pendingin saat kondensor tanpa beban. Yang kedua, kondensor dibebani air dilakukan secara bertahap dengan volume air yang bertambah, di mana setiap penambahan volume air yang telah dipakai sebelumnya dibuang terlebih dahulu dan diganti dengan air yang baru. Sedangkan diameter pipa kondensor itu berbeda-beda. Diameter satunya 0,00318 meter, diameter keduanya 0,00476 meter, dan diameter ketiganya 0,00635 meter. Waktu masing-masing pengambilan data yang terdiri dari durasi 10 sampai 20 menit. Selanjutnya analisis perhitungan dari kondensor. Didapatkan sebuah rumus perhitungan energi kondensor ke air, Q air sama dengan M air dikali CP air dikali buka kurung T out 1 dikurang T in 1, yang dimana Q air itu kalor dari kondensor yang diserap oleh air, M air laju aliran massa air, CP air kalor spesifikasi air, T1 temperatur air kondensor, T1 in T out 1 temperatur air keluar dari kondensor. Selanjutnya, laju aliran massa diperoleh mengukur langsung debit air masuk ke dalam kondensor dalam selang waktu tertentu. Persamaannya sebagai berikut, M air sama dengan D air dikali rho air, di mana D air adalah debit air, rho air adalah massa jenis air. Debit air diperoleh dari hasil pengukuran langsung dengan menggunakan meteran air, yang dimana volume air yang lewat. Jika volume air yang diukur dalam selang waktu tertentu, maka debit air per detik dapat diperoleh dengan persamaan D sama dengan penunjukan meteran air. Untuk temperatur air yang masuk dan keluar kondensor diukur dengan menggunakan termokopel yang sudah dibahas di atas, yang dimana mendapatkan persamaan Q-rep sama dengan M-rep dikali H2 dikurang H3, di mana Q-rep ini merupakan kalor yang dilepaskan oleh kondensor, sama dengan sedangkan H2 dan H3 yaitu H2 entalpi refrigeran yang masuk dan H3 entalpi refrigeran yang keluar. Selanjutnya, peralatan penelitian mesin dingin dapat mengukur variabel penilaian seperti tekanan fluida, kerja di dalam pompa, temperatur refrigeran, temperatur udara, dan udara yang masuk dari evaporator dan kondensor. Untuk menghitung kalor dari evaporator mendapatkan persamaan sebagai Q evap sama dengan M udara dikali CP udara dikali T out 2 dikurang T in 2. Q evap sama dengan daya evaporator, M udara lajuran aliran massa udara,
CP udara sama dengan kalor spesifik udara. Selanjutnya untuk kalor yang diserap dari refrigeran mendapatkan persamaan, yaitu Q IFAM sama dengan M ref dikali H1 dikurang H4. M EFAM sama dengan yang di atas tadi, daya dari evaporator, A1 sama dengan entalpi refrigeran yang keluar, H4 sama dengan entalpi refrigeran yang masuk. Sehingga lajuran aliran massa dapat diperoleh sebagai berikut. M udara sama dengan M udara dikali CP udara dikali T ut dikurang T in. Dengan menggunakan persamaan energi daya dapat populasi yang dirangkum dalam bentuk ini merupakan tabel yang didapat dari sebuah jurnal. Tabel ini merupakan tabelnya. Dari tabel harus mengenal terlihat bahwa panas yang diserap oleh air yang paling tinggi adalah pada debit aliran 0,000038 meter kubik per second, sedangkan kurung 2,6809 kW. ini sebenarnya dijadikan watt, dan yang terendah pada penelitian tersebut 0,000022 meter kubik per second, yang diubah menjadi 1,7359 kW. Jadi mesin pendingin dioperasikan dengan rata-rata 10 jam per hari, maka air bersih yang dibutuhkan menyerap panas dan kondensor adalah sebagai berikut. Ini merupakan tabel kedua kebutuhan air kondensor per hari. Seterusnya tabel ketiga, yang dimana A ini volume, yang B adalah T awal, yang C sama dengan T awal, ini yang B sebenarnya T awal tanpa panas, yang C T awal dengan panas, yang D nya T akhir, yang E nya massa, F nya volume, yang G nya massa. Selanjutnya tabel keempat daya listrik yang dibutuhkan. Ini merupakan tabelnya, yang dimana A ini energi tanpa panas, yang B energi dengan panas, yang C selisih energi, yang D tanpa panas, yang E dengan panas, yang F daya alat. Selanjutnya tabel kelima, energi listrik dari energi panas kondensor. Ini merupakan tabelnya, dan semua tabel ini didapat dari sebuah jurnal. Saya mengambil datanya dari jurnal tersebut sebagai rekomendasi membuat tugas ini. Selanjutnya pembahasan. Energi adalah suatu hal yang paling penting bagi kita semua dan kehidupan kita sehari-hari. Dari pengolahan sampai penunjang kehidupan sehari-hari, sehingga semua energi yang diperoleh itu pasti semuanya akan habis. Seperti energi listrik yang diperoleh dari energi air, uap air, dan gas hasil pembakaran energi fosil. Hal yang menarik di sini, dari kondensor ini kita dapat mengubah panas yang diserap dari kondensor tersebut, panas yang dibuang dari kondensor tersebut, yang keluar tersebut kita manfaatkan sebagai alat pengering pakaian ataupun pemanas air. Yang ide dimana panas ini tidak hanya bergantung pada matahari saja, melainkan semua benda yang mengeluarkan panas bisa kita manfaatkan, asalkan penelitiannya dijalankan dan berjalan mulus. Selanjutnya kesimpulan dari tabel-tabel ini yang merupakan hasil dari pemanfaatan dari data-datanya yang dicari dari pembahasan dan analisa di atas, dapat diperoleh kesimpulan, yaitu
Setidaknya 2 tandon air berkapasitas 1.500 liter mengantisipasi tidak terpakainya air pada pemanasan kondensor AC yang dibutuhkan tambahan biaya listrik sebesar 7.560 per bulan. Pompa yang dihasilkan adalah 125 watt dan kemampuan penyaluran 18 liter per menit. Dengan menggunakan kondensor berpendingin air, energi listrik untuk menjalankan kipas angin kondensor dapat dikurangi sebesar 60 watt dari 125. Jika pengurusan rata-rata per hari adalah 10 jam, sehingga biaya listrik yang dikurang menjadi 27.000 harga per kWh listrik, Rp 1.500. Jika pemanas listrik yang digunakan sebagai pemanas air untuk memasak dan minum, maka ada pengurangan biaya listrik sebesar 1.680 dan 28.320 per bulannya untuk 4 orang penghuni di rumah. Sehingga total biaya listrik yang dapat dikurangi per bulannya adalah 57.000. Air panas yang dapat digunakan untuk keperluan lain mendasar seperti air hangat untuk mandi, mencuci, minum, dan lain-lain. Walaupun ketiga hal ini merupakan kebutuhan, walaupun yang semua ini merupakan kebutuhan, biasanya diterapkan pada industri. Biasanya listrik digunakan untuk ketiga kebutuhan yang cukup tinggi, yaitu 564.249.000. Ya, ini merupakan pokok pustaka ya. Cukup sekian hasil presentasi dari saya dan hasil tugas bahasa Indonesia saya. Lebih dan kurang saya maafkan apabila ada kesalahan. Saya akan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.